menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini kalau bahasa Jawanya adalah kualat ya. Dan kemarin ada berita yaitu anak dari Amin Rais, yaitu Putri Zulfa menuduh Ahmad Mumtaz Rais alami gangguan kejiwaan. Dan di sini juga ada berita cerai dengan Putri Zulfa Savitri, anak Amin Rais, disebut gangguan jiwa. Nah, ini dari Narto Hayun sambil menyertakan screenshot, yaitu ternyata dari rekam jejak digital Pak Amin Rais, yaitu Amin Rais curiga Jokowi Luhut idap penyakit kejiwaan. Anda berdua harus tanya psikolog. Dan dari haluan.com, Amin Rais sarankan Presiden Jokowi dan Luhut periksa kejiwaan psikolog. Ternyata yang butuh pemeriksaan kejiwaan ke psikolog ternyata adalah anaknya sendiri. Ini sungguh kebetulan atau bagaimana ya? Ini namanya sih kualat ya, kualat ke Presiden Joko Widodo. Padahal kita ketahui bersama Presiden Joko Widodo sudah segenap jiwa dan raganya, yaitu untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Setiap hari bahkan melakukan kunjungan kerja, yaitu belusukan. Tetapi ya malah dicurigai oleh Amin Rais kalau Jokowi dan Pak Luhut tidak penyakit kejiwaan, dan menyarankan Anda berdua harus tanya psikolog. Itu menurut saya sungguh aneh. Nah, ini dari Narto Hayun. Kalau musuh-musuh dari orang-orang baik seperti Ahok dipermalukan, saya yakin itu bukan karma, tapi karena memang manusia punya batas kemampuan untuk menutupi bangkai. Sehingga ketika batas kemampuan itu tiba, maka terbukalah hati jati diri merek yang sebenarnya sebagai yang jahat dan sakit jiwa. Nah, sekarang terungkap kan, mana yang sakit jiwa beneran, mana yang tidak. Terbukti Indonesia sekarang ini sudah keluar dari resesi, dan bahkan ekonomi kian meroket di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Kita lihat pembangunan juga semakin maju. Itu membuktikan kalau Presiden Joko Widodo ya bukan yang dituduhkan seperti yang Mbah Amin Rais bilang. Ini menurut saya sangat salah besar sekali. Dan akhirnya pun semuanya dibongkar di pengadilan. Ternyata yang mengalami gangguan kejiwaan melainkan anaknya. Ini sih dari berita yang beredar seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Karma, pastinya karma. Kalau saya sih nyebutnya kualat ya. Ya seperti itu sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diketahui waktu dulu Ketua Dewan Syuro Partai Umat Amin Rais meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berkonsultasi ke psikolog. Pasalnya Amin mencurigai dua sosok tersebut menderita narsistik megalomania yang terlihat dari sikap merasa paling tahu, benar, dan menganggap diri sebagai penyelamat bangsa satu-satunya. Anda berdua ini harus berkaca dan tanya kepada psikolog yang objektif. Apakah kira-kira Anda berdua itu menderita narsistik megalomania? Kata Amin dalam keterangan video di kanal YouTube miliknya pada Sabtu 2 April 2022. Jika benar begitu, Amin menyarankan keduanya memohon ampun kepada Tuhan. Amin melanjutkan, jika benar mereka mengalami penyakit psikis tersebut dan menjawantahkannya dalam memimpin negara, maka akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Ex-ketua MPR RI itu juga menyoroti sikap Jokowi yang marah-marah terhadap para menteri karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Saya lihat kemarin Jokowi marah-marah 2 kali, bahkan menghujat menteri dan pejabat tingginya. Kenapa dipilih sendiri, dihujat sendiri katanya. Menurutnya, menteri atau pejabat yang dipilih seorang presiden menggambarkan bagaimana karakter presiden itu sendiri. Jadi, kalau presiden marah-marah, berarti itu marahi dirinya sendiri, imbuh Amin Rais. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dan gregetan melihat banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah, daerah, dan juga badan usaha milik negara BUMN. Tetapi sekarang, Mumtaz Rais dan Zulfa Savitri akhirnya bercerai, berpisah setelah 11 tahun menjalani bahtera pernikahan. Kini terkuak fakta-fakta mengenai perceraian Fitri Zulfa Savitri dan Mumtaz Rais, anak Amin Rais.
Beberapa bulan berlalu menjalani sidang perceraian Putri Zulfa Safitri dan putra mantan Ketua MPR RI Amin Rais, Ahmad Mumtaz Rais, akhirnya sah bercerai. Untuk diketahui, Putri Zulfa Safitri telah melayangkan gugatan cerai pada Ahmad Mumtaz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Februari 2022. Berdasarkan amar putusan diakses dari laman Mahkamah Agung RI, gugatan Putri Zulfa Safitri dikabulkan Majelis Hakim. Berikut fakta-fakta mengenai perceraian Zulfa Safitri dan Ahmad Mumtaz Rais. Gugatan cerai yang dilayangkan Putri Zulfa Safitri masuk ke PA Jakarta Selatan dengan nomor perkara 664 PDTG 2022 PAJS. Ia menggugat cerai Ahmad setelah 11 tahun membina rumah tangganya. Putri Zulfa Safitri Mumtaz sudah menikah sejak tanggal 8 Oktober 2011 lalu. Atas pernikahannya mereka dikaruniai 2 anak. Dikutip dari putusan MA Jakarta Selatan, penyebab dari perceraian ia dikarenakan kehidupan rumah tangga antara keduanya yang terus-menerus dipenuhi dengan perselisihan. Dalam replik yang tertuang dalam laman Mahkamah Agung Republik Indonesia juga dikatakan Ahmad Mumtaz Rais mengalami sakit jiwa. Ahmad Mumtaz memiliki masalah kejiwaan yang tidak stabil. Ahmad Mumtaz juga saat ini disebut menjalani terapi dan pengobatan demi psikologisnya. Masalah kejiwaan itu disebut Putri Zulfa Safitri mengganggu komunikasi antara dirinya dengan Ahmad Mumtaz selama menjadi pasangan suami istri. Selain itu, masalah kejiwaan yang tak stabil itu juga menyebabkan dampak negatif lainnya. Salah satunya Ahmad Mumtaz Rais diduga melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap asisten rumah tangga ART. Tak hanya itu saja, Ahmad Mumtaz juga disebut memiliki kebiasaannya meminum minuman keras sehingga kerap menjadi pertengkaran. Dalam amar putusan itu juga disebutkan bahwa Putri Zulfa Safitri mendapatkan hak asuh anak. Hak asuh kedua anaknya yang berusia 9 tahun dan 7 tahun jatuh pada Putri Zulfa Safitri. Ahmad Mumtaz juga diwajibkan membayar nafkah anak sebesar 30 juta per bulan. Nafkah diberikan sampai kedua buah hatinya dewasa atau mandiri. Namun nominal nafkah tersebut di luar pendidikan dan juga kesehatan. Diwartakan Tribun News sebelumnya, Ahmad Mumtaz hadir pada persidangan di PA Jakarta Selatan pada Rabu 27 April 2022. Sidang saat itu beragendakan kesimpulan dari persidangan yang telah dijalani sebanyak 11 kali.